Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Hatinya sehat? Sehat. Pikirannya sehat? Sehat. Kantongnya sehat? Enggak. Benar itu yang paling kuat jawabnya. Alhamdulillahirabbil Alamin. kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yabda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan memuji Allah, bahwa apa maka amal itu putus, tak bisa dibawa bekal menghadap Allah, maka diawali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis kita yang ramai ini menjadi majelis busuk, bangkai, berulat, berbau kalau tidak ada sholawat di dalamnya. Maka kita berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuma kadang orang selawatnya ada yang berbunyi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ada yang tak berbunyi, ada yang pakai lagu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aslih zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya dihubungi oleh Pak Idris, katanya Pak Bupati Asahan, Pak Surya, meminta Ustaz Somad datang ke Kisaran. Saya bilang saya tak minta, bukan juga. Cuma kalau untuk jadwal ceramah, saya sudah membagi setiap provinsi itu datang saya setahun sekali, ke Sulawesi Selatan setahun sekali, nanti hari Jumat ke Papua setahun sekali, kemarin ke Maluku setahun sekali, nanti insya Allah aku datang hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Nah, inilah dia Senin ini. Kebetulan inilah tausiah terakhir jadwal sejak hari Jumat kemarin. Maksudnya sejak Jumat kemarin, bukan terakhir ini sudah mati. Kalau mati kita siap juga, betul? Siap kan? Jadi saya ke Sumatera Utara ini setahun, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Tak boleh lebih 3 malam. Kalau lebih 3 malam nanti dicurigai udah buka cabang. Akhirnya betul pula kita malam ini. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jelas? Jelas. Saya di antara semua pejabat-pejabat ini yang paling saya ingat Pak Surya.
Kenapa Ustaz? Yang bertanggung. Iya. Banyak ceritanya. Iya, kenapa? Karena waktu almarhum mama saya meninggal, dia duduk di samping saya di dekat pintu. Tiap malam datang tahlilan. Padahal waktu itu bukan dekat pilkada. Iya. Iya, betul juga. Dan ketika musim-musim kampanye bupati tak ada saya jaga. Iya, betul. Sesudah duduk baru dipanggil. Itu Pak Surya beda sama Sama-sama. siapa. Jadi rupanya yang paling berkesan dalam hidup kita itu adalah siapa yang datang waktu keluarga kita Meninggal. Ya. Makanya saya sarankan, kalau mau kita diingat orang, datanglah waktu dia akikah, waktu nikah, waktu mati. Datang. Iya. Ada kawan saya, sahabat saya, bupati 2 periode, tak boleh sebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Oke. Saya tanya sama dia, Pak, apa kuncinya Bapak bisa dipilih orang? Yang penting kita diingat orang, Pak Ustaz. Oke. Gimana caranya? Saya asal nampak saya ramai ada tenda datang saya. Datang walimah, datang akikah, datang tahlilan, datang meninggal. Sampai satu hari Pak Ustaz, saya tengok ada tenda-tenda macam mau dipasang, macam belum selesai. Saya bilang, lalu saya bilang, mohon maaf ya Bapak Ibu tuan rumah, saya terlambat datang. Mudah-mudahan kedatangan saya ini bisa menghapus luka Bapak Ibu kalau kebetulan ada yang meninggal, dan kalau kebetulan kemarin sudah acara nikah, saya mohon maaf karena terlambat. Habis itu apa katanya Pak? Kata tuan rumah, mohon maaf Pak, acaranya besok. Terlalu cepat pula dia. Orang belum pasang tenda sudah. Intinya, kalau kita mau diingat orang, sering-sering silaturahmi. Ini paling penting. Ini tak lama lagi pemilu. Biasanya kalau udah dekat pemilu, banyak famili. Oh iya, betul. Banyak banget, betul. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak Sekda, Bapak dan Dim, Bapak dan Lanal, Bapak Kepala Dinas Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak. Ustaz Somad ini yang disebutnya yang ada jabatan-jabatan aja. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu. Amin. Yang mengatur jadwal saya di Sumatera Utara ini abang saya, kakak selas saya di Mesir, namanya Ustaz Iqbal Sauki Pulungan. Dia di Mesir angkatan 1994. Ada di samping dia angkatan 94 juga, abang kami juga di Mesir, namanya Ustaz Samsul Qadri Martaun. Kenal Bapak Ibu? Ada lagi yang senior tahun 92. Kalau saya datang ke kisaran ini di rumah saya di Jalan Panglima Kolem, pasti dia datang menjemput saya. Janji saya sama dia, Bang, nanti kalau aku datang pas acara dengan Pak Surya, aku nanti singgah ke rumah Abang. Ayalah cocok, buatkan kau makanan. Rupanya ada yang lebih cepat daripada keinginan. Sebelum saya datang meninggal dunia dia, Ustaz Sulhanuddin Batubara. Untuk almarhum Ustaz Sulhan, orang tua kita, sahabat kita, guru-guru kita semuanya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Momennya malam ini adalah Hud Korpri. Padahal udah bagus itu spanduk. Digulung orang tua.
untung lagi sisakan sedikit di atas. Jadi kalau nampak tujuh dalam momen itu. Memang mantap orang di sana. Korps Pegawai Republik Indonesia. Ibu boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya. Misalnya ada 3 orang mau meminang anak gadis ibu. Yang satu orang punya kebun sawit lebar. Yang satu orang punya sampan banyak dari Teluk Ibu. Yang satu ASN Korpri Pegawai. Yang mana yang ibu pilih? Ketiga lah. Yang pegawai. Iya. Jadi usul diperintahkan ikutlah tes CPNS. Oke. Saya waktu pulang dulu, detail saya dari Mesir LC, dari Maroko MA, LC MA. Kata saya ke emak saya, "Mak, aku mau balik, kita buka kebun sawit, berkolam ikan, beternak buat pesantren." Kata dia, "Aku ingin kau jadi pegawai negeri." Karena kita di kampung, kalau tidak pegawai berarti tidak berhasil. Tapi bagi pegawai yang sudah lulus, yang sudah lama kerja, apa kata dia? Buat aja jadi pegawai. Padahal bagi orang yang belum pegawai, bagi orang yang ikut tes CPNS tak lulus, menjadi ASN itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka syukurilah nikmat ini. Yang sudah ASN, mudah-mudahan dihamba Allah yang bersyukur. Yang belum ASN, mudah-mudahan kalau ikut tes lulus insyaallah. Amin. Yang udah keluar macam saya ini dulu ASN, lulus tahun 2009, keluar tahun 2019, 10 tahun saya PNS. Habis itu saya keluar dari PNS, hidup juga saya. Bukan berarti saya kurus nih karena keluar dari ASN. Dulu begini juga. Jadi rezeki itu tak berpintu. Kalau kebetulan rezeki dari pintu ASN, syukurilah. Kalau kebetulan tak lulus, banyak pintu-pintu yang lain. Betul? Saya cuma mau mengajak saudara-saudara saya yang sudah lulus masuk dalam Korpri, berarti dia dapat nikmat yang besar. Dulu kalau Ustaz ceramah, jemaah saya yang tak putus setelah kematian ada 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Ada satu lagi yang tak putus sudah mati, ASN. Iya betul. Kenapa tak putus? Ada pensiun. Pensiun ya. Jadi syukurilah nikmat ASN ini. Walaupun yang di hadapan saya ini tak semuanya ASN, tapi kita ini momennya memang hari ulang tahun Korpri, mensyukuri salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan lisan, banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kerja di kantor, masuk jam 8, pulang jam 4, waktu kosong, nunggu orang ngurus KTP, ngurus surat-surat. Daripada sibuk main handphone, bagus bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini kata-kata mana bisa. Jadi besok Korpri supaya penuhi dengan zikir. Siap? Dari bunyinya macam tak siap. Tapi bukan Korpri Pak Ustaz, ini bukan ASN Pak Ustaz. Mau ASN, mau tak ASN, mau tak PNS, mau tak Korpri, maka lisan kita mesti diisi dengan zikir. Tapi jangan gara-gara
tausiah Ustaz Somad malam ini. Besok pas lulus di kantor, datang orang mau urusan KTP, STNK, BPKB, surat menyurat. Gimana surat kelahiran anak saya? Subhanallah. Urusan juga. Ada orang kalau dia di masjid sangat khusyuk, kalau dia sedang baca Quran sangat takut kepada Allah. Tapi kalau di kantor tak ada sama sekali takutnya sama Allah. Padahal Allah yang dia sumpah di masjid, Allah itu juga yang mengawasi dia di kantor. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itulah gunanya kita membaca ayat kursi. Ini momen-momen sekarang ini memang mesti banyak-banyak baca ayat kursi. Kenapa? Karena memang sekarang lagi perebutan kursi. Iya. Ini aku sampaikan ini betul atau tak betul? Cocok. Ada orang kisaran cakapnya tak betul. Iya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima teh manis ini hilang bahan salah. Bahwa kalau di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, maka itu juga adalah ibadah. Maka berangkat dari rumah, langkahkan kaki, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Aku berangkat ke kantor dinas, ke kantor bupati untuk mencari rezeki yang halal. Maka itu bernilai jihad fisabilillah. Ingat, sampai di kantor, laki orang berjumpa sama bini orang. Berjumpa sama laki sendiri 3 jam, berjumpa sama laki orang 8 jam. Apa kata orang Inggris? With Trisno jalanan suku kulit. Cinta tumbuh karena sering bersama. Kalau selalu ditengok kambing lama-lama cantik. Berawal dari suka, lama-lama curhat, merasa nyaman, akhirnya janjian, terjadilah apa yang terjadi. Ini udah macam abangku Pak Ustaz, ini udah macam adikku Pak Ustaz. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ingat, setan belum pensiun. Oh, kalau begitu ASN, Korpri, yang perempuan tidak boleh kami kerja Pak Ustaz. Wa qarna fi buyutikunna, wahai perempuan, kamu semestinya di rumah. Aslinya perempuan itu di rumah. Prestasi tertingginya adalah mendidik anak soleh. Hadiahnya adalah surga Jannatul Firdaus. Tapi karena lakinya lemah, Bang, aslinya aku ini di rumah Bang, tapi karena gaji kau tak cukup, itulah maka aku kerja. Jadi ibu-ibu yang ASN, yang PNS, yang Korpri, yang bekerja di kantor dinas, di kantor bupati, kalian adalah pejuang yang menolong suami-suami kalian. Allahu Akbar. Saya bertakbir itu supaya jamaah tak bertepuk tangan. Pasti mau tepuk Allah Akbar. Makanya kalau sudah berangkat ke kantor, tampilannya biasa-biasa saja. Ini kadang orangnya biasa, bedanya lucu. Mau buru-buru berangkat kerja sampai sibuk mati lampu, sampai di kantor orang senyum, dia senyum, rupanya yang disenyumkan orang dia pasti tengok ke kaca, sebelah hijau, sebelah biru. Kalau bisa kau cantik, biarlah karena tahajudmu, karena wudu'mu. Kau tengok tak ada pakai bedak berlebih-lebihan. Apa ibadah kau? Ini bekas saya wudu. Oh, jadi kalau kami tanya semua.
Ayamu. Boleh kami ini perempuan bekerja jadi pegawai ini Pak Ustaz? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Dipakailah jilbab sakaratul maut. Ketika heboh. Oh ya. Dia yang memakai kita itu sesak nafas. Dipakailah jilbab pasrah tapi tak rela. Ini Ustaznya nampaknya nyindir-nyindir nih. Saya ini Ustaz yang tak pandai nyindir-nyindir. Saya kalau bercakap to the point, simbah daun nampak buah. Langsung saja. Makanya kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung mendengar ceramah, pulang meninggal. Jangan takut pula ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa-biasa saja, baju pun yang longgar, yang tidak menampakkan aurat, ini dipakailah pula rok yang pinggangnya macam sarang tawon. Sarang tawon. Dia yang berjalan, kita yang menahan nafas. Orang menengok dari belakang, dipakailah pula yang sempit sampai menjerit paha. Banyak akuk-akuk masuk paret menengok. Tahu sendiri lah akuk menengok ASN pegawai berlipstik bersedo. Oh, apa? Orang yang begini. Ini plastik. Oh, bukan main lagi. Oh, plastik. Ada orang bakar sampah lagi. Masyaallah, tabarakallah. Yang begini-begini tak ada ini di kisaran. Dulu memang ada, udah mati semua. Yang di kisaran di sekarang yang baik-baik ada semua. Sejak zaman Pak Suryani baik-baik semua. Yang dulu baik-baik juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa syaratnya? Syarat perempuan boleh beraktivitas izin suami. Bang, aku kerja ya bang. Awas kalau tak kau izinkan. Ngancam. Tak bisa begitu. Mintalah izin sama dia. Nama gua jangan nuki. Suamimu itu bisa jadi surgamu. Suamimu itu bisa jadi nerakamu. Kalian kalau bini kalian minta izin kerja, kalian izinkan apa tidak? Mau istiqoroh. Makanya sebelum nikah itu ngobrol dulu, taaruf dulu. Jangan nanti setelah nikah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya mengatakan kau jangan kerja, tapi kata ayah saya, aku yang mengkuliahkan kau sampai S1 S2, aku yang membuat kau lulus. Sekarang suamiku menyuruh aku keluar ASN, tapi ayahku mengatakan, dulu kau lama taaruf sama dia. Oh, 5 tahun. Jadi apa yang diceritakan? Mie ayam, bakso. Coba kalian duduk yang serius dulu, lalu kalian bahas yang malam ini pembahasan kita mau dibawa kemana hubungan ini. Mantap. Kira-kira yang aku cakapkan ini betul atau betul? Betul, ibu-ibu. Jadi kalau perempuan bekerja beraktivitas, kata suaminya, pergilah deh. Jangan rendahkan dia. Walaupun dia tak S1, walaupun dia tak pegawai, jangan sampai, bang, aku pergi dulu kerja, kau bersihkan lantai, ganti pempes anak, jangan lupa cuci dapur semua, darah. Neraka jahanam. Insya Allah semuanya baik-baik semua, insya Allah. Amin. Kalau abang suami punya gaji 1 bulan 5 juta, misal istrinya sama, korpri, ASN 5 juta juga gajinya. Apa beda gaji suami sama gaji istri? Dalam gaji suami ada nafkah istri, tapi dalam gaji istri tak ada nafkah suami. Ya. Jelas?
belum. Ustaz ini kalau bahasa orang Tanjung Bali ini buah banget ini. Ulang sekali lagi, dalam gaji suami ada nafkah istri, tapi dalam gaji istri tidak ada nafkah untuk suami. Lalu kenapa istri kalian yang ASN mau mengasih gajinya? Itu karena cintanya ke kalian. Apa kata dia? Bang, jangankan gajinya, aku kasihkan sama. Satu-satunya kesalahan dalam hidup ini satu lah. Apa dia jatuh cinta sama kau lah? Jadi ini penting supaya jangan sampai laki-laki ini salah paham. Karena laki-laki ini apa kata dia? Kau istriku, gajimu untukku, surat tanahmu punya aku, STNK BPKB atas namaku, surgamu di bawah tapak kakiku. Istri yang pula tak ngaji, ialah hati. Minta tema saya bawa di mampus. Tidak begitu guys. Istri punya harta sendiri dan suami punya harta sendiri. Ibu punya tabungan, tapi karena ibu sayang, ibu peduli, ibu kasih dia. Adapun ibu mengasih makan, orang tua ibu sedekah, ibu tetap ngomong ke mereka itu sebagai adab, bukan minta izin. Karena duit itu punya siapa? Punya kalian, maka kalian berpaham. Bang, ku kirim duit gajiku ini untuk emakku ya, dan kita nanggung aja. Karena sebetulnya mereka bukan minta izin, tapi sebagai adab karena kalian adalah kepala rumah tangga. Yang ketiga, la taqda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Macam suara itu. Tapi saya yang tegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana ini? Di Sukabumi. Di mana hati anak saya? Tunggu aja nanti bisa. Ini orang hantu. Setelah kalau kenapa tak boleh perempuan itu bersuara mendayu-dayu? Yaitu ma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Kalau didengarnya dia langsung error. Tapi dengarkan suara kalian lemah gemulai, langsung muncul pikiran-pikiran jahatnya. Yang keempat, la yadribna biarjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai. Masa kami perempuan tak boleh memukulkan kaki ke lantai? Dipasang gelang kaki kanan kiri, berjalan di lantai. Kricik, 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 kricik. Awalnya semua orang nengok Ustaz Somad. Begitu dia berjalan di sana, kricik, semua orang nengok orang. Apa maksudnya? Mencuri-curi perhatian dengan yang tidak bisa diangkat. Makanya dilarang pakai ikat jambul kepala macam gunung ontak naik ke atas. Pak Ustaz, aku rambutku panjang, maka rambutku ini kuikat pakai karet gula, karet minyak. Apa boleh Pak Ustaz? Boleh. Jadi kalau perempuan rambutnya panjang, diikatnya tidak apa-apa karena tidak terlalu tinggi. Yang tak boleh itu sengaja ditambah. Ada saya tengok di beberapa berita, kalau berjalan macam ontak. Ada nampak, ada dapat. Kalau tak dapat nanti kirimkan lagi. Tapi alhamdulillah di sini tak ada. Di sini aman-aman. Kalau tak ada, aku akan ceramahkan di kisaran. Bukan saja ceramah Ustaz. Aku ceramah ini bukan cuma untuk orang di kisaran. Ini kan ditonton orang di seluruh dunia. Ini ceramah ini masuk di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share. Allahu Akbar.
dua tadi itu untuk korpri 30 menit, untuk PGRI 30 menit. Karena Abdul Somad di mana-mana ceramahnya 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi malam ini tak dikasih orang ini pula air botol, dikasih teh manis. Jadi nampaknya agak lebih dari 60 menit ini. Kalau saya ceramah sejam setengah, tahan lebih. Sanggup kan? Sanggup. Aku tak sanggup. Aku tidak sanggup. Gimana perasaan Ustaz Somad ceramah di kota tempat Ustaz dibesarkan? Ya betul. Berapa kata? Satu kata Pak. Susah kan ceritakan satu kata. Rasanya panas. Kok panas Ustaz? Gak tahu lah, bukan mereka dia orang jadi panas rasa. Tak bisa kasih kipas angin dari bulan. Oh no. Betul bercanda aja. Saya ini orang yang tak pandai sindir menyindir. Pernah saya ceramah di masjid. Kata pengurus masjid itu gini, Ustaz, tolong Ustaz sindir jamaah ini. Sindir tentang apa? Siapa yang menarik duit infaknya, maka dia dilaknat Allah. Kenapa tentang itu? Karena ada jamaah kita udah sekitar 300 juta, dia punya balik. Jadi Masya Allah, tabarakallah, bersyukurlah menjadi orang kisaran, menjadi orang Kabupaten Asahan yang punya ikon, yang punya kebanggaan. Mudah-mudahan masjid ini tetap kita jaga sampai hari kiamat. Amin. Siapa yang menjaga? Yang menjaga itu adalah guru. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ustaz dulu sekolah di kisaran, ya. Di mana Ustaz sekolah? Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Nama guru saya namanya Pak Haidir almarhum. Nama guru saya namanya Pak Ruslan Yakub LC alumni Libya. Nama guru saya diantaranya Ustadz Darwis. Malam habis maghrib saya mengaji di Masjid Darul Ulum. Kalau saya ngaji ke Ustadz Armawi Abdurrahman yang sekarang di Brunei Darussalam, dipanggil Sultan Brunei mengajar di Tahfiz Quran Brunei Darussalam. Dulu ada namanya Ustadz Bakhtiar Sulaiman. Itu adalah guru-guru yang hebat pada masanya. Jadi kalau hari ini kita lihat di kisaran di Asahan ada orang hebat-hebat, itu adalah hasil dari pendidikan guru ustaz. Mereka tidak terkenal, mereka tidak viral, tapi hasil didikannya jelas. Saya lama merenung, kalau aku mati, berapa murid-murid yang sudah mampu aku didik. Mudah-mudahan murid-murid kita nanti insya Allah menjadi orang yang bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa. Dari Pekanbaru Riau saya pergi ke Dumai. Dari Dumai saya menyeberang ke Pulau Rupa. Sampai di Pulau Rupa ada acara. Tiba-tiba ada satu anak muda nengok saya. Saya tengok dia tengok saya. Saya nunduk dia nunduk. Saya tengok dia tengok lagi. Lama-lama saya tengok dia takut pula saya. LGBT. Tidak lama mendekat dia. Dia dekatnya saya. Dia bilangnya, Ustaz kenal sama saya. Agak-agak kenal saya bilang. Saya mahasiswa Bapak dulu. Oh, di mana kau sekarang? Aku lulus PNS, sekarang kerja di sini. Disitulah baru terasa saya bahagianya melihat kesuksesan seorang murid. Guru yang berhasil bukan mobilnya mahal, bukan rumahnya mewah, bukan pidanya panjang. Guru yang berhasil adalah kepuasan yang tak ternilai melihat kesuksesan murid-murid. Ustaz Samsul Qadri Marpaung itu tamat dari Darul Ulum.
sanawiyah, aliyah 6 tahun. Kalau saya cuma ibtidaiyah aja. Ibtidaiyah 2 tahun, habis itu pindah saya ke SD Al-Wasliyah di Jalan Cokro Simpang Mas Mansur. Itu istri saya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kepala sekolahnya namanya Ibu Rusdah Husin Kamal. Wali kelas saya namanya Ibu Diah Asmana. Ini Ustaz ingat-ingat, Ustaz cari lagi ibunya yang mau ceramah atau memang ingat? Memang nama mereka itu selalu terekam dalam kepala saya. Jadi murid-murid kita, apakah mereka mengenang kita dimanapun saya ceramah tausiah hari ini dari Sabang sampai Papua, maka pahalanya mengalir ke guru-guru kita semuanya, insya Allah. Amin. Amin. Ustaz selama Ustaz sekolah itu, masa tak ada guru Ustaz itu yang menyakiti Ustaz? Ada. Yang kuat dan kepala saya di papan tulis. Namanya Pak Ustaz tak boleh sebut. Dendam Pak Ustaz, tak dendam, ingat aja sedikit. Tapi pas acara reuni datang saya, diundang saya reuni, saya datang sesuai kemampuan saya bawakan kain, saya bawakan kerudung, saya bawakan celana, saya bawakan jubah, datang saya cium tangannya, karena guru bukan tempat kita mengalamatkan sakit hati. Aslinya yang mendidik anak-anak ini bukan guru, yang mendidik anak ini ayah, yang mendidik anak ini ibu. Tapi karena ayah dan ibu tak sanggup, maka diserahkannya ke guru. Sekarang guru dianggap sebagai pegawai laundry. Pakaian kotor dibawa ke laundry, habis itu besok dicek, kalau masih kotor marah-marah. Siapa kamu berani marah-marah ke guru? Aslinya kita yang mendidik anak kita. Saya tak sanggup mendidik anak saya 24 jam. Saya serahkan ke guru. Tapi nanti pas hari-hari kosong saya tes dia. Coba baca surat ini nak. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allati hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Teka bisa dibuat guru itu hafal juz amma. Meleleh air mata kita halu menengok anak kita dididik guru. Maka saya ingin berterima kasih ke guru-guru yang mendidik anak saya. Saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan guru. Sampai di sekolah saja yang saya cium, gurunya perempuan pula. Bapak, besok pagi kalian beli kain, kalian beli hadiah, datang ke sekolah anak kalian, tanya mana guru yang sudah mendidik anakku. Kalian boleh jenderal, kalian boleh profesor, kalian boleh dokter spesialis, tapi masalah mendidik anak tidak ada yang bisa melawan guru. Sekarang masih guru luar biasa dikeroyok hanya gara-gara menyuruh anak sholat, hanya gara-gara melarang main handphone. Padahal tugas guru hari ini luar biasa. Apalagi guru mengaji, guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru mengaji honorer 1 bulan 300.000, gajian 6 bulan sekali, disunat masal. Itu tidak ada di Kabupaten Asahan, itu di tempat lain. Di Kabupaten Asahan ini makmur, semuanya baik-baik, barakatun thayyibatun walaupun ghafur. Amin. Selagi masih ada kekuasaan, selagi tanda tangan masih laku, selagi masih bisa menolong agama Allah, menolong guru, pakai dengan kekuasaan. Setuju? Takbir. Kenapa Ustaz berapi-api ceramah malam ini? Karena di hadapan orang-orang yang masih ada kekuasaan. Kalau di masjid itu orang tua-tua semua pensiun, tak begini saya ceramah. Saya selalu aja, marilah sampai nenek mati.
Kan udah aku bilang tadi, yang pensiun jangan disinggung. Nanti kalian tidak ada istilah pensiun bagi guru, karena guru tidak mengenal batas pengabdian. Bedanya dulu dia mengabdi di sekolah, dulu dia sebagai PNS punya NIM, tapi setelah itu dia mengabdikan hidupnya untuk umat, mengajar di rumah, mengajar kursus dalam Islam, menuntut ilmu minal mahdi ila. Tidak ada batasan ruang kelas. Dulu saya mengajar di kelas, siswanya 30 orang, belajarnya 1 semester. Sekarang saya mengajar di masjid, mengajar di stadion, mengajar di tanah lapang. Jadi saya nggak ngajar di kampus lagi. Saya tetap ngajar di kampus, tapi kuliah umum. 6 bulan sekali ke Malaysia, 6 bulan sekali ke Brunei Darussalam. Karena kalau saya ngajar masuk kelas, maka habis waktu. Bukan berarti saya menyepelekan kampus. Kampus bagus, tapi jangan sampai menyepelekan pendidikan masyarakat. Guru-guru, wahai para ASN, PNS, Korpri, jangan lupa bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Berapa Pak Ustaz? 2,5%. Dari berapa Pak Ustaz? Kalau pendapatannya 85 gram selama 1 tahun, maka keluar 2,5%. Misalnya Bapak Ibu ini tabungannya minimal masing-masing 100 juta. Amin. Dari bunyinya macam-macam yakin. Misalnya ini punya tabungan 100 juta. Amin. Jika tabungan Anda 100 juta setahun, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau ada cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1.025.000, maka 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau ada 1 miliar berarti 25 juta. Potensi Basnas kita luar biasa. Dari mana setahun? Tanggal 10 November kami buat penggalangan dana di Masjid Raya Anwar Pekanbaru, membantu Palestina. Berapa tuh kumpul? 11 miliar. Allahu Akbar. Itu membuktikan orang kita duitnya banyak, cuma bayar zakatnya tidak ke Basnas. Kemana dia bayar? Ke tetangga, ke adik, ke kawan, ke ipar, ke karyawan. Seperti 1 lidi. 1 lidi apa yang bisa dibuat lidi? Tapi kalau lidi digabungkan, diikat menjadi 1 saku lidi, banyak yang bisa kita lakukan. Maka ASN, Korpri, PGRI, bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan. Banyak sekali. Saya sudah pergi ke pinggiran-pinggiran sejak almarhumah mak saya meninggal sampai hari ini masuk tahun keempat, kami tetap menyalurkan sembako 100-200 paket dalam sebulan, dibantu oleh jamaah yang saya iklankan di Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow-follow. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya
ngisi pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ngisi pengajian di sekolah kami? Oke, I'm coming. Saya sangka mau menceramai wali murid. Sampai di situ rupanya anak TK semua. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Sekian Negara Profesor Abdul Somad LCDESP PhD. Satu pun anak kita hanya peduli. Saya pun naik ke atas. Assalamualaikum. Saya buka. Mana anak itu? 5 menit saya tausiah. Mereka kata untung saya terpikir ini pasti ada pawangnya. Lalu saya minta lah, maaf ya ibu kepala sekolah, bisa tolong saya bu, datanglah gurunya perempuan kecil. Nanti dia bilang, anak-anak, betul anak soleh. Dia anakku semua, bukan cuma anakku dia, saya pun dia. Di situ saya dapat pesan yang tak berbunyi tapi masuk ke hati. Kau boleh tausiah tabligh akbar di Gelora Bandung Lautan Api, 200.000 orang yang datang. Kau boleh tausiah di dataran Merdeka Kuala Lumpur, tapi menghadapi anak TK kau belum mampu. Abdul Somad, betul. Jangan katakan kampak itu tak tajam, dan tak bisa memotong jamal. Tapi jangan katakan pisau silet tak tajam, dan tak bisa memotong batang kelapa. Semua ada bidangnya masing. Coba waktu COVID kemarin, tak boleh anak-anak masuk kelas. Berapa banyak orang tua yang minta tolong sama kepala sekolah, tolonglah anak-anak dimasukkan juga. Tertahan kali kami menghadapi anak di rumah. Ini ceritanya betul bohong. Guru lah yang paling tahan. Jangan anggap guru itu pegawai, karyawan hotel yang kita gaji. Kita bukan membayar ilmunya, karena ilmu tidak bisa dibayar dengan materi. Kita membayar waktu. Dia mengajar anak-anak kita. Jangan sampai ilmunya tidak berkah gara-gara kita kurang ajar dengan guru-guru kita. Almarhum saya dimasakkannya pulut kuning, diletakkannya inti kelapa gula merah di atas, diantarkannya ke Darul Ulum kepada Ustaz Armawi Abdul Rahman. Kuserahkan anak kuning kepada Ustaz, ajarlah dia Al-Quran. Sebelum itu di kampung di Silau Laut diantarkannya saya guru mengaji. Pak Cik, ini anakku Abdul Somad, ini rotan di belah empat, ini minyak lampu karena PLN belum masuk ke kampung, ini pula beras 1 kaleng. Mengaji dari maghrib ke isya, gaji tak dapat, bulu hidung hitam masuk. Saya sangka rotan belah empat itu untuk basa-basi, rupanya serius. Begitu orang tuanya pulang, anak-anak lama ribet, datang guru mengaji, rasa. Gimana rasanya kalau usah dipukul pakai rotan itu? Ini rasa-rasa tak layak disebutkan di sini. Rasa-rasanya air kecil itu sedikit lagi menetes. Anak sekarang mana ada merasakan seperti itu? Kenapa? Karena terjaga, terpelihara. Tapi jangan lupa efek dari pendidikan zaman dulu itu luar biasa. Saya tidak setuju dengan orang yang stres lalu melampiaskan kemarahannya dengan memukul murid. Itu juga tak betul, itu juga salah. Tapi pendidikan orang tua mesti bekerja sama dengan guru. Setiap kalian wahai laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian akan ditanya, akan diminta tanggung jawab tentang yang kalian pimpin. Di antaranya adalah istri, anak. Jadi sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki bertindak sebagai guru. Laki-laki
Kapan kalian mengajar istri baca Quran? Pernah kalian mengajar tata cara sholat? Pernah kalian mengajar sifat 20? Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi diamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Suami menjadi guru, malam-malam mengambil air memercikkan ke wajah istrinya. Wake up my darling. Itu kalau baru nikah 2 bulan. Bangun. Pernahkah ibu dibangunkan malam untuk tahajud? Jangan jawab. Insya Allah malam ini ibu-ibu akan dibangunkan untuk tahajud, insya Allah. Amin. Dibangunkannya, ibu bentang sajadah, dia bermaju ke depan. Usulli sunnat tahajud raka'ataini imahmuman billahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Apanya balik? Tahajud bukan sama macam tarawih. Bacaannya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa baca tasir? Mohon maaf ya, Dek. Kebetulan kau dapat imam saya tadi. Imam tak berbunyi. Kalau ibu dapat imam tak berbunyi, sabar-sabar aja dulu. Jaga-jaga baik-baik. Insya Allah lama-lama berbunyi juga nanti. Saking groginya dia, karena modal sholat zuhur, asar, imam tak berbunyi itu kan cuma takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah pun lupa. Tapi insya Allah kalau kalian berniat sebagai guru, saya tak pandai ngaji Pak Ustaz, saya tak paham fikih Pak Ustaz, maka serahkan ke pengajian. Dulu yang isi pengajian di kisaran ini, guru-guru yang mengisi wirid-wirid zaman almarhumah mak saya tahun-tahun 88, 89, 90 waktu kami tinggal di sini. Di antaranya Ustaz Abdurrahman Rifaki, Ustaz Usman Effendi, Ustaz Ibrahim Marpaung, Ustaz Yusuf Marpaung. Halimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Kalau sekarang begitu. Dulu guru-guru ini meninggalkan murid-murid yang luar biasa. Ada yang mengajar di kampus Darul Ulum Institut Agama Islam, ada yang mengajar di masjid. Itu semua adalah guru yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ibu ajarkan anak Al-Fatihah. Kalau ibu mengajar anak Al-Fatihah, anak sholat baca Al-Fatihah, punya istri mengajar Al-Fatihah, punya cucu mengajar Al-Fatihah, sampai mati dapat amal jariah. Nah, buka Quranmu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kecil, hanya halus dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gosok gigi dulu, titipin sama aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rakyat tebal tafhim Rabbil dalam Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyanya pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shalah, bukan sa, bukan za, bukan sya. Ada sa, ada za, ada sya, ada sha. Guru yang mengajarkan. Bukan berarti kalau baca Quran itu semuanya syirik. Wassalat wassalam. Ini orang ngaji. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim. Ini sudah punya istri, sudah punya anak.
ihdinas siratal mustaqim. Apa mustaqim? Mustaqim siratal ladzi ada za, ada za, ada ja, ada wa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi membaca Al-Fatihah, guru mengajarkan dengan baik. Imam di masjid adalah guru, makmum mendengar. Sekarang banyak orang baca doa tak jelas apa bunyinya, ngamuk-ngamuk ujung. Allah fitri, mau pulang ke rumah anak ditanya sama mak, apa doa dibaca imam tadi? Pertama ngomong nanti mungkin karena banyak yang mati di Palestina itu ya. Padahal doa itu bagus sekali. Doa itu selalu saya baca 10 permohonan kepada Allah. Bapak ibu semua pun hafal. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Apa tak bisa kita baca dengan pelan? Imam membimbing jamaah, guru mengajarkan zikir dengan pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sekarang nama imamnya Valentino Rossi. Itu tidak terjadi di Nusantara. Itu terjadinya di planet Mars, Merkurius, Neptunus dan Pluto. Di sini sebaik-baik semua insyaallah. Amin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Pasanggung suara saya naik. Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sore-sore kelilinglah mobil di sana. Hadirilah nanti malam akan ada maulid Nabi yang akan dibacakan Qurannya, pembacaan Quran oleh Abdul Somad. Saya berdiri di depan stasiun kereta api. Saya bilang, nama aku itu. Pulang saya ke rumah, saya bilang, Mak, aku udah dihalu-halukan orang tadi. Waktu itu maulidnya di depan gudang siang dekat stasiun kereta api. Remaja muslim ramai-ramai kumpul, kira-kira tahun-tahun 88-89 kayak itu. Saya lah yang membaca Quran di situ. Jadi kalau orang bisa tahu, sebenarnya saya ini Muhammad Fi'al. Orang tua mengajarkan anak mengaji, mengantarkan ke guru, diadakan lomba musabaqah. Jadi kalau zaman dulu Maulid Nabi, Islam Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, itu semua diisi dengan perlombaan, lomba azan, lomba imam, lomba puisi, lomba barzanji, lomba marhaban, lomba qasidah. Dulu ada namanya Piala Presiden, dan juara qasidah itu dari Tanjung Balai, dari Asahan, dari Tanjung Balai, Piala Presiden Indonesia. Maka ini juga adalah wasilah pendidikan. Ustaz, tapi katanya Maulid Nabi, Islam Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, itu semuanya bid'ah Pak Ustaz. Kalau ada orang yang membid'ahkan, tak usah kalian lawan, buat aja terus. Buat aja terus, sampai akhirnya dia bid'ah, dan buat terus bid'ah, dan buat lama-lama capek ya. Bid'ah.
Ini kan tergantung kekuatan aja. Laksanakan terus. Di kisaran masih ada maulid Nabi, masih ada Isra Mi'raj, masih ada nuzul Quran, masih ada orang baca barzanji. Amatani ulillah Bismillahirrahmanirrahim Mustadirra Faidal barakati ala ma ana lahu wa awla. Tahu soal itu terus saya kebayang kuning-kuning sama yang mahal. Pernah Ustaz belajar baca barzanji? Nah, sekalipun saya tak pernah. Kenapa Ustaz bisa baca? Karena masyarakat kita masyarakat mendidik. Acara walimah baca barzanji, acara beri naik baca barzanji, acara akikah baca barzanji, acara nikah baca barzanji. Anak-anak kecil sudah tahu. Mudah-mudahan tradisi ini kita lanjutkan, kita teruskan insyaallah. Amin. Orang di kisaran zaman sekarang ini masih ada wirid yasin lagi. Hanya apa? Alhamdulillah di tempat saya di Ma'had Az-Zahra Pekanbaru, wirid yasin hari Jumat habis asar. Baca yasin, takbir, tahlil, zikir, doa, ngaji, pengajian Ustaz Somad Jumat kedua. Habis itu tanya jawab. Menjelang azan maghrib stop. Anak-anak dari maghrib ke isya, maghrib mengaji. Bapak-bapak ada pengajian. Ini namanya pendidikan non-formal. S1 22 tahun, S2 23 tahun, S3 27 tahun. Itu bukan pendidikan Islam. Pendidikan Islam dari buayan hingga ke liang lahat. Sudah jam 9.40. Ini sudah lewat dari waktu standar Ustaz Abdul Somad. Tapi karena pulang kampung itu masih termaafkan. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat buat pabrik dan selamat buat BKI. Selama menyampaikan tausiah ini, ada tak kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu? Ada kata-katanya. Lebih baik minta maaf di sini atau di padang mahsyar? Di sini. Di padang mahsyar mau mencari Bapak Ibu, di padang panjang aja payah. Di padang bola aja susah. Apa lagi di padang mahsyar? Berkumpul manusia dan sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Di mana kita mau mencari? Tapi kalau kita mau berlapang dada meminta maaf, datanglah. Aslinya saya yang datang ke rumah Bapak Ibu minta maaf. Tapi cara yang paling efisien di depan orang ramai minta maaf, itu juga bagian dari PGRI. Tapi kita mendiri dengan bacaan Yasin, mendiri dengan menjadi imam, mendiri. Saya pernah bertamu ke rumah orang. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anak gadisnya, dan ada tamunya. Tamunya ini guru. Saya tahu dia guru. Terus guru ini nanya, kebetulan malam itu malam Ahad, malam Minggu. Kau nggak keluar rumah? Enggak, Bu, di rumah aja kata anak gadisku. Kau nggak punya pacar? Enggak. Hari ini nggak punya pacar, apa kata dunia? Padahal dia guru. Itu menunjukkan dia guru di kelas, tapi di luar kelas dia setan. Kalau dia guru 24 jam, mau di kelas, mau di rumah, hubungan laki-laki perempuan tidak mahram, itu bukan ajaran Islam. Sedangkan yang ngomong ini orang Islam, orang tak Islam itu bukan urusan kita. Wala ana abidun ma'abadun wala antum abidun ma'abud lakum bihukum. Kita yang kita urusnya agama kita. Itu urusan sholat. Kenapa urusan ngurus agama orang? Tak pernah ngurus agama orang. Itu kenapa orang komplain sama Ustaz? Salah dia, kenapa dibilangnya selama aku? Maksud tak ada kerja lain aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kalau kita punya guru yang baik, sekolahnya bagus. Zaman sekarang menjaga satu anak gadis dengan menjaga kerbau sekandang rasa-rasanya lebih ringan lagi. Karena kalau kerbau bisa ditusuk hidupnya, ditarik, diikat, tapi anak mau diikat pakai apa? Cabut dia ke mall, dijemput pacarnya, air minumnya disuntik dengan obat penenang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda di kisaran ini, insyaallah. Amin. Kabupaten Asahan ini kalau pegawainya bagus, PGRI-nya bagus, insya Allah Kabupaten Asahan tetap baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Di akhir majlis mari sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. PNS Polri kita orang-orang yang takut kepada Allah. Pemimpin-pemimpin kita di Kabupaten Asahan adil dan amanah, insyaallah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmatan wassalamata wal barakata ala hadhihi jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Jamaah yang tidak dapat hadir tapi tetap mengikuti kajian malam ini ya Allah. Allah menja'al hadzal balada baladan aminah. Jadikanlah Kabupaten Asahan negeri yang aman dan damai. Allah madafa'anal ghala wal wada wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kisaran, selamatkan Asahan, selamatkan Sumatera Utara dari malapetaka bencana riba, zina dan narkoba ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong saudara kami di Palestina menghadapi Israel laknatullah. Allahumma ansur man nasaraddin. Tolong orang yang menolong agamamu ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina emak kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini ulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Allahumma jazil mudarrisina, guru-guru kami baik yang tergabung dalam PGRI maupun yang mengajar dengan cara yang bebas dan umum, berikanlah mereka ampunan atas setiap salah dosanya ya Allah. Waj'alhum mukhlasin, jadikan mereka orang-orang yang ikhlas mengajar ya Allah. Allahumma ij'al muwazzafina, jadikan pegawai-pegawai kami a'malahum ibadatan, jadikanlah segala aktivitasnya itu bernilai ibadah ya Allah. Wafiqna lima tuhibbu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum segala kesilapan dan kehilapan, pulang dengan tertib dan tenang, jaga ketertiban, tunjukkan Islam agama